wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu hubungan tasawuf dengan ilmu kalam, filsafat, fikih, dan jiwa. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hakikat tasawuf. Nah, hakikat tasawuf menurut Syekh Ali Jum'ah yaitu metode pendidikan spiritual dan perilaku yang membentuk seseorang muslim hingga mencapai tingkatan ihsan. Nah, kata ihsan itu memerlukan fokus perhatian kepada pembersihan jiwa manusia dari seluruh penyakit-penyakit yang menjauhkan manusia dari Allah, dan meluruskan penyimpangan-penyimpangan karakter, perilaku, dan segala yang berkaitan dan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan antar manusia. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang hubungan tasawuf dengan ilmu kalam. Nah, ilmu kalam adalah disiplin ilmu keislaman yang banyak mengedepankan pembicaraan tentang persoalan-persoalan kalam Tuhan. Persoalan-persoalan kalam ini biasanya mengarah sampai pada perbincangan yang mendalam dengan dasar-dasar argumentasi, baik rasional atau akliyah maupun nakliyah. Nah, argumentasi yang dimaksud adalah landasan pemahaman yang cenderung menggunakan metode berpikir filosofis, sedangkan argumentasi nakliyah biasanya bertendensi pada argumentasi berupa dalil-dalil hadis, Al-Quran, dan hadis yang lainnya. Nah, dalam kaitannya dengan ilmu kalam, ilmu tasawuf mempunyai tiga fungsi, yaitu yang pertama sebagai pemberi wawasan spiritual dan pemahaman kalam. Nah, penghayatan yang mendalam lewat hati terhadap ilmu kalam menjadikan ilmu kalam lebih terhayati dan teraplikasi dalam perilaku. Nah, demikian ilmu tasawuf sebagai penyempurna ilmu kalam. Nah, yang kedua yaitu berfungsi sebagai pengendali ilmu tasawuf. Oleh karena itu, jika timbul suatu aliran yang bertentangan dengan akidah, tasawuf sebagai pengarah atau penyempurna yang baik dalam ilmu kalam, sehingga jika ada penyelewengan bisa ditolak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berfungsi sebagai pemberi kesadaran rohaniah dan perdebatan kalam. Sebagaimana yang disebutkan bahwa ilmu kalam dalam dunia Islam cenderung menjadi sebuah ilmu yang mengandung muatan rasional. Di samping muatan nakliyah, ilmu kalam dapat bergerak ke arah yang lebih bebas. Nah, di sini ilmu kalam itu berfungsi sebagai muatan rohaniah, sehingga ilmu kalam terkesan sebagai dialektika keislaman yang sering menjadi sentuhan hati. Yang kedua itu hubungan tasawuf dengan ilmu filsafat. Nah, kajian tentang filsafat memberikan sumbangan yang sangat berharga dalam kajian ilmu tasawuf dalam dunia Islam. Kajian-kajian tasawuf berbicara tentang jiwa banyak dikaji oleh pemikiran filsafat. Sederetan intelektual yang mengkaji tentang roh dan jiwa diantaranya ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan yang lainnya. Nah, hubungan antara tasawuf dan filsafat yaitu yang pertama, bentuk hubungan yang paling luas antara tasawuf dan filsafat tentu saja adalah pertentangan satu sama lain, sebagaimana tampak dalam karya-karya Al-Ghazali, bersaudara Abu Hamid dan Ahmad. Dalam penyair sufi besar seperti Sanai, Attar, dan Rumi, kelompok sufi ini hanya memperhatikan aspek rasional dari filsafat dan setiap kali berbicara tentang intelek, mereka tidak mengartikan intelek dalam arti mutlaknya. Nah, yang kedua, hubungan antara tasawuf dan filsafat tampak pada muncul terbentuknya khusus yang terjalin erat dengan filsafat. Meskipun bentuk tasawuf ini tidak menerima filsafat peripatik dan mazhab-mazhab filsafat yang lain seperti itu, maka ia sendiri tercampur dalam filsafat atau teosofi dalam bentuk yang paling luas. Yang ketiga yaitu hubungan antara tasawuf dan filsafat terdapat dalam karya-karya para sufi yang sekaligus juga filsuf yang berusaha untuk merujuk tasawuf dan filsafat.
Keempat yaitu kategorisasi umum kita mengenai hubungan tasawuf dengan filsafat, mencakup para filsuf yang mempelajari atau mempraktekkan tasawuf. Yang pertama yaitu dari kelompok Al-Farabi yang mempraktekkan tasawuf, bahkan telah mengubah musik yang dimainkan dalam pertemuan sama pada Sufi. Mutiara hikmah yang dinisbatkan kepadanya sangatlah penting karena pada dasarnya inilah buku mengenai filsafat maupun makrifat yang hingga kini diajarkan di Persia. Nah, yang ketiga yaitu hubungan tasawuf dengan ilmu fikih. Nah, hubungan ilmu fikih dan tasawuf yaitu ilmu fikih yang terkesan sangat formalistik, lahiriah menjadi sangat kering, kaku, dan tidak mempunyai makna bagi penghambaan seseorang jika tidak diisi dengan muatan kesadaran rohaniah yang dimiliki ilmu tasawuf. Begitu juga sebaliknya, tasawuf akan terhindar dari sikap-sikap merasa suci sehingga tidak perlu lagi memperhatikan kesucian lahir yang diatur dalam ilmu fikih. Nah, yang keempat yaitu hubungan tasawuf dengan ilmu jiwa. Hubungan tasawuf dengan ilmu jiwa yaitu tasawuf dengan ilmu jiwa memiliki hubungan yang sangat erat karena salah satu tujuan praktis dari ilmu jiwa adalah agar manusia memiliki ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan terhindar dari penyakit-penyakit psikologis seperti dengki, sombong, serakah, takabur, dan sebagainya. Nah, di sini tasawuf itu membicarakan tentang persoalan yang berkisar pada jiwa manusia. Hanya saja jiwa yang dimaksud adalah jiwa manusia muslim yang tentunya tidak lepas dari sentuhan keislaman. Nah, demikian presentasi dari saya mengenai hubungan tasawuf dengan ilmu kalam, filsafat, fikih, dan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.